Kali ke kabar lain, pemirsa, dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia menjadi sorotan publik. Dan kasus yang diduga terjadi di Fakultas Hukum UI ini viral di media sosial setelah beredar tangkapan layar percakapan yang mengandung konten tidak pantas. Selamat pagi atau siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya dari mata kuliah Etika Komunikasi. Nah, pertama-tama perkenalkan dulu diri kami masing-masing. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ilona Nainggolan dengan NIM 2024 0252 0007. Silakan dilanjut. Oke, perkenalkan nama saya Hillary dengan NIM 2024 0252 0005. Halo, saya Vincentia Michelle Denareswari dengan NIM 2024 0252 0002. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Talita Ideningrum dengan NIM 2024 0252 0020. Halo, nama saya Iawan Louis Sirawan. Saya memiliki NIM 2025 0252 0005. Halo, perkenalkan nama saya David dengan NIM 2025 025 20023. Oke, jadi di presentasi kali ini itu kami akan membahas mengenai salah satu kasus yang sempat ramai diperbincangkan, yaitu dugaan pelecehan seksual melalui grup WhatsApp yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum dari kampus Universitas Indonesia. Nah, topik utama yang kami angkat di sini adalah freedom of speech versus responsibility. Nah, kalau mendengar yang namanya freedom of speech, mungkin muncul pertanyaan di pikiran kita masing-masing gitu ya. Kalau kita punya kebebasan berbicara, berarti kita bebas ngomong apa aja dong. Nah, menurut kami jawabannya adalah totally not. Enggak sama sekali. Karena setiap orang itu emang punya hak bicara untuk menyampaikan pendapatnya mereka. Tapi di balik hal itu, ada juga tanggung jawab. Apalagi sekarang kita itu hidup di era digital, di mana satu chat atau satu komentar atau bahkan satu unggahan itu bisa tersebar dengan sangat cepat dan berdampak ke banyak orang, berdampak ke setiap orang, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, dan orang-orang yang lain yang ada di dekat kita lah gitu. Nah, lewat kasus ini kami itu ingin membahas lebih dalam kenapa sih kebebasan berekspresi itu tetap punya batas dan kenapa etika komunikasi itu penting, baik di ruang publik maupun yang kita anggap sebagai ruang private gitu. Nah, biar lebih jelas, langsung aja kita mulai alasan kenapa sih kelompok kami itu memilih kasus ini. Silakan Hillary. Oke, terima kasih Lona. Kalau menurut kami, kasus ini tuh sangat menarik karena sebenarnya sangat dekat kehidupan kita sehari-hari. Kan hampir semua orang, semua mahasiswa, semua orang punya grup WhatsApp, Discord, atau Telegram, dan media komunikasi lainnya. Kadang kita tuh juga mikir, grup itu tuh kan sebagai tempat yang aman buat bercanda, ataupun buat ngomong apa aja kan. Tapi ternyata kasus ini tuh menunjukkan kalau anggapan ini belum tentu benar. Awalnya, percakapan ini tuh terjadi di sebuah grup WhatsApp yang dianggap sebagai ruang private. Para anggotanya mungkin merasa bahwa apapun yang mereka bicarakan hanya akan diketahui oleh sesama anggota grup. Namun kenyataannya, setelah tangkapan layarnya percakapan tersebut tersebar di media sosial, isi percakapannya menjadi konsumsi publik dan memicu banyak reaksi dari masyarakat. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang penting. Apakah kebebasan berbicara berarti kita bebas mengatakan apa aja? Tentu jawabannya tentu tidak. Nah, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus disertai dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa setiap ucapan memiliki dampak terhadap orang lain. Kasus ini menunjukkan bahwa sesuatu yang awalnya dianggap hanya sebagai candaan di sebuah grup yang internal dapat berdampak sangat besar, terutama ketika candaan tersebut mengandung pelecehan verbal, objektivitas terhadap perempuan, dan merendahkan martabat seseorang. Makanya, melalui kasus ini, kita tuh juga harus belajar bahwa etika komunikasi tidak hanya berlaku ketika berbicara di depan umum. Di ruang publik, di ruang private sekalipun, kita tetap
perlu menjaga cara berkomunikasi karena apa yang kita tuliskan dapat meninggalkan jejak digital dan sewaktu-waktu bisa tersebar di ruang publik. Nah, setelah kita tahu nih alasan kenapa kita milih kasus ini tuh kenapa sih, sekarang kita akan masuk ke inti permasalahannya. Dipersilakan David untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kasus ini. Oke, thank you Kak Ilona. Jadi inti dari permasalahan ini yaitu kasus ini sebenarnya berawal dari dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh 16 mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia melalui percakapan di grup WhatsApp. Dalam percakapan tersebut ditemukan berbagai komentar yang bernada vulgar, objektivitas terhadap perempuan, hingga candaan yang merendahkan martabat korban. Hal-hal ini sepertinya mungkin kayak dianggap biasa di dalam sebagian orang atau di dalam grup, tetapi sebenarnya termasuk bentuk komunikasi yang tidak etis dan dapat melukai orang lain. Kasus ini kemudian menjadi viral setelah tangkapan layar percakapan di dalam grup tersebut mulai viral di media sosial. Akibatnya, isu tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat dan memunculkan banyak kritik terhadap perilaku para pelaku. Setelah menerima laporan resmi, pihak kampus melalui Satgas PPKS melakukan investigasi untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kampus kemudian menjatuhkan sanksi akademik kepada mahasiswa yang terbukti terlibat. Korban dalam kasus ini tidak sedikit, jumlahnya mencapai puluhan orang, mulai dari mahasiswa hingga dosen perempuan yang menjadi sasaran komentar tidak pantas. Karena itu, kasus ini bukan hanya membahas perilaku individu semata, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya etika komunikasi, budaya menormalisasikan pelecehan seksual, serta perlunya perlindungan yang lebih baik bagi para korban. Nah, dari inti permasalahan ini itu muncullah pertanyaan lain. Kenapa sih kasus ini itu penting untuk dibahas bahkan oleh masyarakat luas sekalipun? Silakan Michelle untuk menjelaskan secara lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih Luana atas kesempatannya. Jadi, menurut kami kasus ini penting kita bahas karena kasus itu menunjukkan kalau batas antara ruang private dan juga ruang publik itu sekarang sudah semakin menipis. Sesuatu yang awalnya tuh hanya dibicarakan di dalam grup yang tertutup internal, itu ternyata juga menyebar dengan sangat cepat dan akhirnya diketahui oleh masyarakat sini. Artinya, apa yang kita tuliskan di media digital atau media sosial ataupun grup WhatsApp sekalipun itu tetap memiliki konsekuensi dan juga tidak bisa dianggap sepenuhnya aman. Selain itu, kasus ini tuh juga memperlihatkan bahwa candaan yang bernuansa seksual itu pastinya masih sering dianggap hal yang wajar di suatu kelompok tertentu. Padahal pastinya candaan seperti itu tuh bisa membuat orang lain bisa merasa direndahkan, tidak nyaman, bahkan bisa menjadi korban pelecehan secara verbal. Nah, kasus ini tuh juga mengingatkan kita bahwa literasi digital dan etika komunikasi itu menjadi semakin penting, terutama bagi generasi muda yang aktif menggunakan media sosial maupun aplikasi messenger seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Di sisi lain, institusi seperti kampus itu pastinya juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui aturan yang jelas, edukasi, dan juga penanganan kasus yang berpihak kepada korban. Nah, seperti tadi ada satu kalimat yang disampaikan oleh Michelle, yaitu etika komunikasi itu menjadi semakin penting gitu dengan adanya kasus ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi etika komunikasi, itu pasti banyak banget nilai-nilai yang dilanggar. Nah, silakan Aidia mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Oke, kalau menurut kami, etika komunikasi digital sekarang kan udah banyak banget ya, terutama salah satunya adalah berpikir dulu sebelum mengirimkan pesan. Nah, dari kasus FAU ini, menurut kami pelanggaran yang paling besar dalam kasus ini adalah, si para pelaku ini kan menjadikan perempuan ini sebagai objek candaan, dan itu sudah sudah melanggar privasi orang lain, dan, bukan lagi sebagai manusia yang harus dihormati. Nah, salah satu penyebab munculnya, kenapa si pelaku ini bisa melakukan itu, adalah karena mereka merasa aman, karena percakapan itu, ada di dalam grup yang tertutup. Jadi kayak, akibatnya para pelaku itu bebas mengatakan apa aja
tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Jadi si pelaku itu tidak berpikir dahulu sebelum mengirimkan pesan gitu. Terus padahal komunikasi digital sekarang itu tetap membutuhkan tanggung jawab. Apa yang dia kirim, apa yang dia lontarkan, itu juga, menjadi salah satu tanggung jawab si pengirim. Nah, tapi, si pengirim atau si pelaku ini, itu kayak menganggap, itu biasa saja gitu. Dan, di ruang digital saat ini, setiap kata yang kita tuliskan itu bisa jadi melukai perasaan orang lain dan memberikan dampak psikologis yang cukup besar bagi korban. Nah, kasus ini juga menunjukkan bahwa jejak digital itu nggak mudah dihapus, teman-teman. Jadi, walaupun itu sebenarnya dalam grup, terus kayak privacy itu tidak, memungkinkan juga chat itu tuh kesebar di jejak digital, dan jejak digital sekarang itu susah banget untuk dihapus. Terus kayak, itu kan bentuknya tangkapan layar ya, tangkapan layar itu kesebar, isi percakapan itu tuh langsung menjadi bukti yang, bisa dilihat di khalayak luas atau di banyak orang. Nah, akibatnya bukan aja nama pelakunya aja yang jelek nih, tapi, citra institusi, yaitu kampus itu sendiri, itu, menjadi tercemar gitu. Karena itu, sebelum kita mengirim pesan atau kita bertindak, atau membuat komentar atau ya bertindak di ruang digital, itu kita harus berpikir dulu teman-teman, apakah ucapan kita itu, pantas atau bisa diterima orang lain atau enggak. Terus kita juga harus menghormati orang lain dan, ucapan kita layaknya tidak merugikan siapapun, gitu. Nah, kalau begitu permasalahannya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar kasus ini tuh nggak terjadi terus-menerus, terjadi secara berulang gitu? Nah, kalau menurut kelompok kami, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan gitu. Pertama, adalah penegakan hukum dan pemberian sanksi akademik yang tegas kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kebebasan berbicaranya mereka. Nah, langkah ini itu kenapa penting? Karena bisa memberikan efek jerah sekaligus menunjukkan bahwa tindakan seperti ini itu tidak dapat yang namanya ditoleransi. Lalu yang kedua adalah meningkatkan edukasi mengenai etika komunikasi digital kepada mahasiswa. Materi seperti kebebasan berbicara yang bertanggung jawab, cyberbullying, hate speech, hingga kekerasan seksual yang berbasis elektronik itu perlu dipahamin sama mereka agar setiap orang itu mengetahui bahwa batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran etika maupun hukum gitu. Lalu, solusi yang ketiga yang bisa kami tawarkan di sini itu adalah memberikan pendampingan psikologis bagi korban serta menyediakan sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban tentunya. Gitu. Lalu, yang keempat itu adalah membangun budaya komunikasi yang lebih saling menghormati dan menghentikan kebiasaan bercanda atau berkomentar yang merendahkan, melecehkan maupun menormalisasikan kekerasan verbal dan seksual. Gitu. Lalu yang kelima itu adalah meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis kepada mereka sehingga masyarakat itu terbiasa untuk mempertimbangkan dampak dari setiap ucapan sebelum menyampaikan pendapatnya mereka gitu. Jadi berpikir sebelum bertindak baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari. Lalu, solusi yang terakhir yang kami tawarkan adalah menanamkan prinsip moral communication, yaitu berkomunikasi secara jujur, di mana kita harus menghargai martabat orang lain, bertanggung jawab atas setiap perkataan yang kita sampaikan, dan siap menerima konsekuensi dari komunikasi tersebut. Gitu. Nah, selain dari solusi untuk individu atau untuk institusinya, pemerintah itu juga memiliki peran penting yang sangat penting gitu ya dalam menangani persoalan seperti ini. Untuk itu dipersilahkan Iwan untuk membahas hal ini. Baik, terima kasih Kak Ilona atas kesempatannya. Tentu juga menurut kami pemerintah itu juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman melalui berbagai macam kebijakan dalam berikut ini. Yang pertama, yaitu memperkuatnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS, serta implementasi Undang-Undang ITE atau
transaksi elektronik. Dan kedua, pemerintah juga bersama-sama kerjasama dengan perguruan tinggi dan dalam itu bentuknya dalam mendorong penerapan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap kekerasan ini. Lalu yang ketiga, sistem pelaporan dan perlindungan korban itu perlu juga diperbaiki agar lebih mudah diakses gitu. Dan dengan cara cepat, kekerasan ini lebih cepat ditindaklanjuti dan justru memberikan rasa lebih aman gitu kepada korban. Dan di sisi lain, pemanfaatan bukti digital dalam proses penegakan hukum itu juga perlu dikembangkan agar kasus-kasus seperti ini tuh dapat diproses secara lebih efektif. Dan gak kalah pentingnya, untuk terakhir, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi mengenai literasi digital ataupun sosialisasi. Mereka bisa menjelaskan kepada kita itu tentang etika bermedia, kesetaraan gender, dan juga peraturan-peraturan mengenai digital secara keseluruhan, termasuk dalam kekerasan seksual ini. Agar apa? Agar budaya komunikasi kita ini justru saling menghormati dan semakin berkembang. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Yoan. Nah, sebagai statement penutup, dipersilakan Hillary untuk menyampaikan kata-kata mutiaranya. Baik, terima kasih Ilona. Izinkan saya menyampaikan kata-kata mutiara saya. Nah, melalui kasus ini, kami itu mengajak semua orang untuk menjadikan etika sebagai dasar dalam setiap bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun maupun di ruang digital. Kemudian gunakanlah kebebasan berbicara kalian itu dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Hindari candaan, komentar, atau unggahan yang dapat merendahkan maupun menyakiti orang lain, termasuk pelecehan seksual, mengobjektivitas perempuan dan sebagainya macamnya. Ini nggak cuma berlaku untuk perempuan, tapi untuk laki-laki. Jadi kayak tolong bijak banget untuk berkomentar lah. Kemudian mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, saling menghargai dan nyaman bagi semua orang. Karena pada akhirnya setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya sekadar tulisan, tetapi juga memiliki dampak dan konsekuensinya. Nah, jadi teman-teman semuanya dan Bapak atau Ibu dosen, dari pembahasan kita hari ini, kita itu bisa melihat bahwa freedom of speech itu bukan berarti bebas tanpa batas gitu ya. Tapi kebebasan berekspresi ini memang merupakan hak setiap orang gitu. Tapi hak tersebut itu selalu disertai dengan tanggung jawab moral, etika, dan juga hukum gitu. Nah, di era digital kita sekarang, setiap komentar, unggahan, maupun pesan-pesan yang kita kirim itu dapat meninggalkan jejak digital dan memberikan dampak nyata bagi orang lain. Oleh karena itu, sebelum berbicara atau menulis sesuatu, kita perlu mempertimbangkan apakah hal tersebut itu sebenarnya bermanfaat, menghargai orang lain, dan apakah hal tersebut itu sesuai dengan nilai-nilai etika. Nah, semoga melalui pembahasan ini itu kita semua semakin sadar bahwa komunikasi yang baik itu bukan hanya soal bebas berbicara, tetapi juga tentang menghormati sesama dan bertanggung jawab atas setiap kata yang kita sampaikan gitu. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga podcast atau presentasi kami ini itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Sehari-hari, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Selamat pagi atau selamat siang. See you.